Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami berterima kasih, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ayat tadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan memperhatikan hari-hari yang dilalui umatnya. Tuhan tidak melupakan anak-anaknya, karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Pemazmur yang adalah Daud punya pengalaman dengan Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikannya. Kita pun sebagai anak-anaknya diperhatikan oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, baik susah maupun senang, Tuhan tetap memperhatikan keadaan umatnya. Bahkan dijelaskan tadi, milik pusaka umat Tuhan akan tetap selama-lamanya. Puji Tuhan. Arti pusaka adalah harta atau warisan yang dimiliki manusia. Tuhan sanggup memberkati umatnya dengan harta dan kekayaan. Tuhan mau memberkati umatnya. Tetapi kita harus mengerti bahwa pusaka umat Tuhan adalah di dalam sorga yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Harta yang tidak akan rusak, tidak akan dicuri, tidak akan ada habis-habisnya di sorga kelak. Tetapi semua harta dan kekayaan manusia yang hidup di bumi ini hanyalah sementara saja. Kita dapat membacanya di dalam Amsal 27 ayatnya yang ke-24. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Satu kali kelak semua akan lenyap.
sebab manusia sudah ditentukan akan mengalami kematian. Bapak Ibu, mari kita mau belajar mengutamakan Tuhan, mengejar hidup yang kekal, yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan sendiri. Mungkin kita tidak mempunyai banyak harta simpanan, warisan di dalam dunia ini, tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan memelihara umat-Nya. Hal ini dijelaskan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Puji Tuhan. Janji Tuhan yang indah bahwa orang percaya tidak akan dipermalukan pada saat mengalami musibah sekalipun. Tuhan tidak menelantarkan. Tuhan tidak membiarkan umat-Nya. Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Tuhan tidak mempermalukan karena kasih Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti adanya kekurangan dalam krisis ekonomi, tapi kita mau pegang janji Tuhan, mengimani janji Tuhan, karena Tuhan mampu menolong, menyelamatkan umat-Nya. Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, hanya Yesus yang dapat menjamin hidup kita, sehingga kita terpelihara dengan baik. Tuhan sanggup mencukupkan, memberkati, baik secara jasmani maupun rohani. Kebutuhan sandang, pangan, papan, tetapi Tuhan juga sanggup memberkati dengan berkat-berkat sorgawi. Ada sukacita, damai dalam hati, ketenangan di dalam hidup, karena Tuhan adalah baik adanya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Puji Tuhan, ada berkat rohani yang melimpah dalam sorga yang Tuhan sediakan bagi mereka yang taat dan setia kepadanya. Inilah harta sesungguhnya yang menjadi pusaka umat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mendoakan seluruh jemaat GPDI Budi Mulia dan seluruh mereka yang mengikuti program ini dimanapun mereka.
apapun yang mereka kerjakan. Hamba berdoa kiranya setiap orang yang mengikuti program ini, mereka yang beraktivitas pagi hari ini, kiranya yang bekerja diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa bersama dengan kami Tuhan, kami berdoa berkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit, penyakit, hamba berdoa kiranya disembuhkan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh dikuatkan dan disehatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah keluarga, pergumulan apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan jalan keluar dan kemenangan bagi mereka. Bagi mereka yang mempunyai permasalahan ekonomi, hamba berdoa buka jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang belum bekerja, Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka rindukan boleh dikabulkan di dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kami di Indonesia. Dari Bapak Presiden, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati kota Jakarta. Tuhan berkati setiap lembaga negara dan setiap insan di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.